Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk, Mas. Mau duduk sebelah mana? Mas? Oke, silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Dengan Mas siapa namanya? Kozi Izul panggilannya? Izul, oke. Di sini Mas Izul kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oke. Di sini kabarnya Mas Izul gimana hari ini? Baik. Kesibukan akhir-akhir ini apa, Mas? Kegiatan akhir-akhir ini ngapain? Refreshing ya. Liburan dari pondok ya, Mas Izul kan pondok ya. Ini liburannya sampai tanggal berapa? April kan? 5 Juli. Itu 5 Juli sudah balik pondok atau udah di pondok atau baru itu? Baru beribadah. Oh, harinya. Pondoknya di mana? Jogja. Rumahnya di Klaten. Klaten itu kan Mas, atau jauh? Itu berangkat ke pondoknya diantar atau bagaimana? Atau diantar? Biasanya kan katanya itu KRL-an, ada KRL-an gitu bisa. Enggak? Oh bisa, tapi diantar, ada yang ngantar. Dan Bapak itu? Bapak. Sebelumnya di sini Mas Izul ya, Mas Izul, apakah sudah pernah mengikuti konseling? Belum, baru pertama kali ini. Sebelumnya, apakah Mas Izul tahu konseling itu sebenarnya apa sih? Kira-kira konseling gitu. Di benak Mas Izul itu kayak konseling itu apa? Pernah kepikiran apa gitu? Materi selingan. Oke. Terus ada lagi? Tapi itu. Oke, sebelumnya tadi kan Mas Izul sudah dikenal ya, Ibu di sini lupa kenalan. Di sini nama Ibu Eka Saptiadi Anggi, bisa dipanggil Eka. Terus Bu Eka dan Mas Izul. Di sini Mas Izul baru pertama kali mengikuti konseling hari ini. Nah, di sini tuh konseling itu intinya tuh proses pencarian perempuan yang bisa Ibu berikan seperti Mas Izul. Di sini kan Mas Izul punya sebuah permasalahan begitu ya. Nah, di sini Ibu membantu Mas Izul untuk menemukan solusi. Hanya membantu, bukan untuk menentukan solusi, bukan untuk memberikan solusi. Solusinya didapat dari mana? Dari Mas Izul sendiri. Begitu. Dapat dipahami? Atau ada yang dibingungkan dulu? Ada yang ditanyakan? Ya? Paham? Oke, jadi intinya nanti Mas Izul di sini kayak cerita-cerita aja sama Ibu terkait permasalahannya. Dari permasalahan itu nanti Ibu bantu untuk kira-kira apa ya solusi yang bisa dilakukan Mas Izul seperti itu. Nah, sebelumnya di sini sebelum mengikuti konseling, sebelum datang ke konseling ini, apa sih harapan atau tujuan Mas Izul mengikuti konseling ini? Kan Mas Izul punya permasalahan. Nah, Mas Izul ikut konseling ini. Konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan Mas Izul. Harapannya apa sih? Apa tujuannya? Buat masalah, terus aku pengen konseling nih. Harapannya di konseling itu apa sih? Kenapa kok konseling gitu loh? Kalau dari permasalahan Mas Izul saat ini, gitu. Ada lagi? Intinya pengen mungkin cepet kelar gitu ya pikirannya ini terkait permasalahannya begitu ya Mas ya. Oke. Kemudian terkait sesi konseling itu kan ini Mas Izul kelas 1 SMA ya, idealnya nanti dilaksanakan selama 50 menit. Begitu Mas sepakat dari 50 menit. Nanti kurang lebih konselingnya dilaksanakan selama 50 menit. Kemudian dalam konseling ini perlu ada beberapa yang diperhatikan. Kan di sini kan
kan Mas Izul kesini konseling gitu ya, pengen mendapatkan solusi. Nah di sini harapannya dari Ibu, Mas Izul nanti terbuka saja terkait permasalahannya, nggak usah malu-malu, pokoknya apa yang dirasakan semuanya dikeluarkan gitu saja, diceritakan, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi atau malu gitu, nggak perlu ya. Nah kalau Mas Izul merasa nggak yakin atau ragu untuk cerita, di sini ada kode etik yang menjamin kerahasiaan apa yang disampaikan Mas Izul. Di sini apa yang disampaikan Mas Izul akan Ibu keep di sini, akan Ibu rahasiakan, tidak Ibu ceritakan kepada siapapun. Begitu dapat dipahami Mas Izul? Yakin ya Mas Izul mengikuti konseling ini? Oke, sebelumnya di sini ada surat pernyataan persetujuan, boleh dibaca terlebih dahulu Mas Izul. Kalau sudah dibaca, silakan boleh diisi dan ditandatangani. Sebagai bentuk kalau Mas Izul setuju begitu ya nanti konseling. Iya, hari ini tanggal 27. Di sini jadi Mas Izul dengan membaca dan mengisi surat pernyataan persetujuan ini membuktikan bahwa Mas Izul setuju dan bersedia dari konseling hari ini ya. Nanti selama sesi konseling, di sini Ibu menyiapkan tisu jika nanti diperlukan Mas Izul, dan ada air minum. Nanti kalau misal pengen minum boleh langsung minum gitu di Mas Izul ya, dapat dipahami. Di sini sebelumnya Ibu izin bertanya Mas Izul. Apa sih permasalahannya Mas Izul ingin sampaikan gitu? Apa sih yang dirasakan saat ini? jurusan IPS jadi cuman boleh pilih jurusan agama sama IPA. Oh, berarti sebelumnya itu jurusan di pondok itu ada IPA, IPS, dan agama gitu, tapi IPS-nya dihapus, itu kenapa Mas kok dihapus? Ada alasan nggak sebelumnya? Kalau dari karena gurunya pondok nggak bisa memfasilitasi atau membiayai jurusan IPS ya. Oh, nggak bisa, mungkin tidak mampu gitu ya kalau terlalu banyak jurusan begitu. Jadi IPS-nya yang dihapus, kenapa kok nggak yang lainnya? Tahu nggak Mas atau nggak tahu? Kenapa harus IPS gitu yang dihapus? Dari kelas itu karena guru di bidang sosial itu banyak yang keluar, banyak yang berhenti. Berhenti begitu. Jadi dari hal itu tuh dari pihak pondok mengeluarkan keputusan itu gitu ya. Itu baru tahun ini atau Baru tahun ini. baru tahun ini? Oke. Selain itu apa lagi yang kira-kira yang mengganggu Mas Izul saat ini selain itu? Yang berkaitan dengan itu? Ada lagi nggak? Itu aja. Dari itu kan Mas Izul, dari itu SMP, SMA atau hanya SMA atau
itu ya, pondoknya itu. ada SMK juga. Dulu di situ di SMP-nya di situ juga. Iya. Oh di situ juga. Berarti melanjutkan begitu ya. Nah dari apa itu namanya? Kan IPS-nya ini kan dihapus begitu ya. Padahal Mas Izul minatnya IPS Iya. begitu. Kenapa Mas Izul bisa minat IPS? Boleh diceritakan sebabnya? Jadi dulu saya itu biasanya nggak suka sama tentang Oh, nggak suka. rumus gitu, juga kurang kurang minat kalau soal fikih atau Gak suka agama juga. sorok atau fikih kayak gitu. Itu minat Mas Izul terhadap IPS itu udah ada sejak SMP atau baru mau SMA ini? SMA. Mau SMA ini. Pas pengalaman SMP dulu kan itu kan banyak mapel ya Mas Izul, ada IPA, IPS, bahasa, agama. Nah dari itu kira-kira pengalaman Mas Izul pas SMP itu kayaknya tuh Mas Izul tuh unggul atau minat di mapel apa tuh sebenarnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang menonjol. Ya, soalnya di SD itu SD biasanya ada bahasa Inggrisnya. Kalau di SD itu saya itu kebanyakan nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi di sini Mas Izul sebenarnya tuh merasa unggulnya di bahasa Inggris begitu. Begitu. Tapi karena SMA-nya nggak ada kelas bahasa, jadi mau nggak mau antara dua itu tadi ya Mas. Iya. Kenapa Mas Izul kan tadi kan minatnya di bahasa yang di pas SMA tadi, di SMP tadi. Kenapa pas SMA merasa kayaknya cocoknya di IPS? Pas di SMP memang di mapel-mapel IPS itu seperti apa Mas Izul? Nggak ada. Oh nggak ada juga. IPS itu IPS pelajaran sosial tuh baru ngerasain pas satu SMA. Oh satu SMA. Dulu pas SMP memang mapelnya tuh kayak apa aja Mas? Ini cuma kayak matematika, kayaknya besar gitu. Terus kayak IPA, IPS, PKN. Terus kayak fikih gitu. Nah pas di SMP itu dapat mapel IPS. Nggak dapat. Dasar kurang mendalam. Tapi mendapatkan ya, tapi ada mapel IPS ya pas SMP. Ada. Nah pas tadi kan Mas Izul menyampaikan kalau lebih minat di IPS ya. Pas di apa ini? Pas di SMA ini. Nah pas SMP itu dibandingkan IPS sama IPA kan SMP ada IPS sama IPA ya. Nah itu tuh mungkin bisa dilihat juga nilainya Mas Izul itu kira-kira itu sama atau kayak jomplang banget gitu. Kalau di IPA jumlah banget. Oh jomplang. Bagusan yang di IPS pas SMP. Oke, jadi makanya nggak suka juga sama IPA pas SMA. Oke. Dari hal tersebut pas apa jurusan IPS ini dihapus padahal pas Izul minatnya di situ, respon keluarga bagaimana? Kayak apa dari orang tua? Jalanin aja. Jadi Mas Izul sudah cerita sama bapak ibu. Sudah cerita kalau pengennya IPS ya, tapi dihapus. Respon orang tua dari bapak dulu, dari bapak gimana? Kalau dari ibu sama. Jadi suruh jalanin dulu. Tapi kalau misal memang pengen masuk IPS pasti waktu-waktu
uang itu yang kalau dari orang tua. Nah di sini Mas Izul berapa bersaudara? 3 bersaudara. Mas Izul anak ke? 3. Yang pertama kakak perempuan laki-laki? Oh benar, dua-duanya. Yang pertama sekarang masih kuliah kerja? Oh sudah kerja. Yang kedua kakaknya kuliah jurusan PK ya. Nah tadi kan itu sudah menyampaikan kepada orang tuanya, terus sudah mendapatkan apa ya respon itu dari orang tuanya. Apakah Mas Izul juga berdiskusi sama kakak-kakaknya? Ceritanya bagaimana? Mas Izul menceritakannya gimana ke kakak-kakaknya? Respon kakak-kakaknya gimana pas Mas Izul menyampaikan kalau jurusan IPS dihapus? beda sama apa itu. Gak jauh beda, berarti juga sudah jalan dulu begitu. Tapi kalau memang pengen mempelajari IPS belajar mandiri begitu ya. Oke. Nah dari dampak dihapusnya jurusan IPS ini apa sih yang Mas Izul rasakan? Dampaknya apa Mas? Mungkin Mas kan ini kan Mas Izul sudah menjalani jurusan IPA ini ya. Padahal Mas Izul pengennya di IPS. Pas proses belajar gitu dampaknya di Mas Izul apa? Belum penjurusanku pas untuk kelas 11 sama 12. Oh berarti kelas 10 ini masih semuanya dasar tapi kelas 11 oke. Jadi baru penjurusannya mau kelas 11 ini, kelas 11 belum. Dampak perasaan Mas Izul, respon bahwa jurusan IPS itu dihapus gimana perasaan Mas Izul? Sebelum menjalani kelas 11 dengan jurusan IPA. Saat itu banyak bimbang, terus susah kehidupannya, mungkin susah kayak merasa susah untuk menjalani jurusan ini gitu ya karena nggak sesuai gitu. Adakah yang kira-kira? Jadi tantangan. Sebelumnya berarti teman-teman yang lain juga ada yang pengen milih IPS begitu. Dan dari hal ini menjadi tantangan seperti apa yang bisa dimaksudkan? Saya sama teman-teman saya yang IPS itu dengan kelas IPS kita jadi lebih enjoy, lebih enak belajarnya gitu, lebih suka sama guru dan pelajaran kelas gitu. Pas IPS sebenarnya lebih enjoy itu ya karena sesuai dengan yang Mas Izul rasakan. Nah, kalau dibandingkan pas mungkin mau menjalani IPA ini kira-kira apa yang dirasakan? Kalau IPS kan enjoy suka sama gurunya, makolnya. Nah, pas saat mau menjalani IPA jurusan IPA ini kira-kira apa yang dirasakan Mas Izul? Kalau dibandingkan dengan jurusan IPS, kalau misal ada IPS lebih sulit buat memahami apa yang di depan, buat memahami
maksudnya sudah awal tahun baru di jurusan IPA mungkin nanti boring, terus tertekan gitu karena nggak sesuai sama minatnya, nggak sesuai sama passionnya, terus mungkin susah untuk pahami pelajarannya, begitu ya Mas Izul. Dari hal ini kan Mas Izul belum menjalani gitu ya, ada nggak sih kayak ketakutan lain kenapa Mas Izul tuh merasa kalau IPA ini nggak cocok buat Mas Izul? Yang lain apakah ada? Setelah SMA ini mungkin apakah Mas Izul sudah ada angan-angan setelah SMA ini mungkin mau langsung jajah atau mau kuliah atau bagaimana Mas Izul? Maunya kuliah, oke. Dari dihapusnya jurusan IPS ini apakah mempengaruhi rencana karir Mas Izul ke depannya untuk kuliah? Apakah berpengaruh? Oh, nggak berpengaruh. Karena guru-guru sama orang tua walaupun masih bisa lanjutin jurusan di sosial di kuliahnya. jadi Mas Izul sudah paham belajar ya kalau meskipun di SMA jurusan IPA tapi Mas Izul punya niat IPS nanti kuliahnya asal tetap ambil rumpun sosial gitu ya. Jadi nggak berpengaruh di Mas begitu ya. Oke, dari hal ini kan itu dihapusnya tadi, maaf Mas, baru tahun ini atau dari saat ini sudah dihapus? Baru tahun ini. Oke. Dari informasi cutting, apakah Mas Izul juga tanya-tanya ke cutting mungkin yang lulusan IPA tapi mungkin udah terlanjur di IPA gitu ya, tapi pas kuliahnya ambil hukum sosial itu apakah Mas Izul dapat informasi seperti itu? Ada? Nggak ada. Jadi Mas Izul di sini belum tanya-tanya gitu ya sama cutting, sama kakak kelas gitu ya. Jadi di sini izin mengkonfirmasi ya. Jadi di sini Mas Izul itu merasa takut ke depannya karena di sini jurusan IPS itu dihapuskan. Betul? Karena di sini Mas Izul minatnya tuh sama IPS sebenarnya. Nah, di sini Mas Izul tuh takut gimana nanti menjalani jurusan IPA ini nantinya takutnya boring, terus susah nyantol pelajarannya gitu, kayaknya tertekan begitu ya kelas 11 sama kelas 12 ini nanti. Betul seperti itu Mas Izul. Tapi respon dari orang tua menyatakan bahwa suruh menjalani belajar kalau bisa memang mau belajar secara mandiri nanti disuruh belajar mandiri gitu ya. Betul Izul ya. Respon dari orang tua dan kakaknya gitu. Kemudian dari apa yang Mas Izul sampaikan ini tadi, apakah ada hal lain yang mungkin bisa kita sampaikan? Adakah hal lain mungkin yang bisa menjadi punca juga Mas Izul itu kayak takut gitu ya? Ini kan intinya Mas Izul itu masalah itu takut gitu ya untuk menjalani kelas 11 sama 12 kan nggak sesuai passionnya Mas Izul. Adakah skop lain? Kira-kira boleh dipikirkan di kita. Dari respon teman-teman yang sama-sama suka IPS dan tidak IPS, saya responnya gimana sih Mas? Kesel. Oke. Selain itu ada lagi gimana lagi perasaan Anda? Bisa pakai Mas Izul. Dari itu respon mereka gimana? Maksudnya mau menjalani kelas 11 ini gimana mereka? Apakah Mas Izul juga berdiskusi juga sama teman-teman tanya-tanya gitu? Kurang banget. Oke, jadi kurang lebih juga sama kayak Mas Izul gitu ya, mungkin adanya dihapusnya IPS ini tuh merasa nanti kayak nggak sesuai sama passionnya mereka, jadi kayak kurang maksimal gitu pembelajarannya gitu. Oke. Dari yang Mas Izul sampaikan ini tadi, kan Mas Izul menyampaikan bahwa Mas Izul berminat di IPS. Boleh disampaikan hal positif atau kelebihan apa sih yang Mas Izul miliki? Kenapa kok Mas Izul tuh
merasa bahwa Mas Izu itu lebih apa ya, lebih sesuainya di IPS begitu. Seleksi teman-temannya kok yang berhubungan sama interaksi sosial begitu ya Mas. Jadi Mas Izu lebih tertarik sama jurusan IPS. Apakah ada apa ya, mungkin apakah ada prestasi mungkin akademik atau hal lain yang apa ya membuat Mas Izu itu kayak tambah yakin kalau Mas Izu itu passionnya itu di IPS? Mungkin pernah apa ikut olimpiade atau apa gitu? Pernah? Nggak pernah. Oke. Tapi tadi hasil rapor SMP atau SMA ini terkait mapel IPS itu bagaimana? Bagus daripada magang. Jadi juga sudah ditunjukkan gitu ya kelebihan Mas Izu itu dan passion Mas Izu itu di IPS juga ditunjukkan dengan hasil rapotnya kalau nilai IPS-nya itu lebih tinggi gitu ya Mas. Nah dari hal ini tuh apakah Mas Izu tuh kayak udah ada apa ya, kayak angan-angan gitu kan tadi pengennya di IPS, setelah SMA ini apakah Mas Izu tuh kayak udah punya gambaran gitu pengennya jurusan ini gitu? Belum ada, tapi pengennya tuh di IPS gitu ya, meskipun belum ada gambaran, intinya terkait dengan sosial gitu ya Mas. Oke, dari hal ini kelemahan apa sih yang Mas miliki, kekurangan gitu misalnya terkait ini mapel-mapel ini? Kurang bisa di agama atau IPA. Bisa di agama di IPA. Kalau IPA tadi kan disampaikan kalau Mas itu nggak suka hitung-hitungan gitu ya. Kalau di agama, kenapa nggak suka agama? Kalau pas belajar itu susah gitu menangkapnya, mungkin karena minat juga, mungkin karena kurang minat jadinya kalkulator susah mahamin di otak. Kalau lihat teman-teman tuh lancar-lancar gitu belajarnya, nilainya juga lebih tinggi gitu. Jadi di sini semuanya itu terpengaruh dari minatnya Mas Izu gitu ya, karena Mas Izu itu udah kadung udah terlalu condong di IPS, jadi kayak melihat yang mapelannya tuh rasanya kayak udah apa ya, udah nggak termotivasi gitu ya, udah boring dan lain sebagainya, pokoknya mas-masan di sini apa gitu ya. Oke. Jadi hal ini Ibu izin mengklarifikasi lagi ya bahwa di sini Mas Izu merasa bahwa IPS itu lebih passionnya Mas Izu karena Mas Izu punya ketertarikan bidang sosial, dibuktikan dengan tadi suka mengobservasi teman-temannya, pilih temannya, kira-kira temannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Kemudian juga nilainya lebih unggul di IPS. Kemudian terdapat kelemahan atau apa ya, rasa kurang minat itu di jurusan IPA karena ada hitung-hitungannya, dan agama karena merasa itu mungkin materinya agak susah dicerna begitu, jadi kayak susah dipahami gitu ya Mas ya. Betul seperti itu. Ada hal lain mungkin belum Ibu sampaikan dengan kurang?
sekolahnya, jadi bisa lebih siap lulus dari SMA. Jadi kalau jadi di sini Mas Izul harapannya kalau masalah itu diselesaikan, Izul itu bisa menjalani IPS ini buat persiapan ke lulus SMA mau kuliah nanti. Adakah hal lain? Oke, kalau tadi ada sisi IPS ya, kalau dari realitanya di sini, Mas Izul kan udah ngadep di IPA ya. Kira-kira apa sih dampaknya kalau permasalahan itu diselesaikan di saat ini, saat Mas Izul itu udah terlanjur nyemplung di IPA ini, kira-kira apa? Apakah berdampak kira-kira? Apakah nggak berdampak kira-kira meskipun masalahnya diselesaikan? Apakah merasa mungkin nggak berdampak di udah terlanjur nyemplung di IPA ini? Kira-kira? Enggak, oke. Kenapa enggak, Mas? Sebabnya apa? Jadi Mas merasa bahwa dengan mengatasi masalah ini tuh juga gak berdampak gitu ya sama apa yang Mas sudah dapatkan saat ini gitu ya. Tadi kan Mas menyampaikan bahwa tertekan atau merasa susah menerima pelajaran dan lain sebagainya gitu ya, ketakutannya seperti itu ya. Kalau masalah ini diselesaikan, kira-kira berarti perasaan Mas Izul yang tadi kayak tertekan susah menerima pelajaran dan lain sebagainya itu tetap dirasakan Mas Izul selama 2 tahun? Tetap dirasakan. Apakah Mas Izul merasa bahwa dengan mengatasi permasalahan ini nantinya Mas Izul akan tetap dihantui dengan dengan perasaan-perasaan ini selama 2 tahun? Berarti Mas Izul menjalani kelas 11 sama 12 itu kayak ya udah pelajaran aja gitu, tapi perasaan Mas Izul itu tertekan, nggak paham dan lain sebagainya. Tetap seperti itu. Di sini Mas Izul meskipun permasalahannya sudah diselesaikan, Mas Izul tetap mungkin tidak ada bukan tidak ada, tapi tidak mengusahakan untuk berusaha. Oke, di sini udah IPA, kita berusaha untuk memahami IPA. Apakah tidak seperti itu, Mas Izul? Atau tetap ya udahlah aku nggak suka sama IPA, ya udah dikerjain aja, males-males aja, boleh-boleh aja. Apakah tetap seperti itu, Mas? Kira-kira? Kira-kira dampak apa sih yang Mas Izul dapatkan setelah masalah ini diatasi itu? Tetap kan nanti Mas Izul punya pandangan lain gitu ya. Kira-kira apa dari rasa tertekan dan lain sebagainya? Enjoy gitu ya Mas ya. Mungkin juga pikiran negatifnya mungkin terkait gak suka sama pelajarannya dan lain sebagainya, setelah diatasi ini masalahnya mungkin nanti pikirannya juga bisa lebih lebih berubah begitu ya. Kalau dapat di jurusan IPA ini tuh juga nggak semerugikan itu gitu ya, meskipun nggak sesuai sama passionnya Mas Izul, tapi di sini Mas Izul kayak punya ilmu, tetaplah ilmu begitu ya Mas Izul ya. Begitu ya cara menjalani. Oke, jika tadi kan kalau diatasi gitu ya, apa sih dampaknya kalau kira-kira permasalahan Mas Izul itu nggak diatasi? Bisa
Oke. Dan ada yang lain? Oh iya, ada amalan juga di pondok kan ada tuntutan itu. Oke. Ada kan yang lain mas? Di sini kita samakan persepsi dulu ya dari Mas Izul sama Bu Eka. Jadi di sini Mas Izul merasa dampaknya apabila permasalahan ini diatasi itu yang pertama Mas Izul menemukan solusi begitu ya kan tadi Mas Izul udah terlanjur di IPA tapi Mas Izul tetap akan berusaha untuk memahami IPS buat persiapan setelah lulus SMA gitu. Kemudian yang kedua bisa apa ya enjoy juga meskipun nggak suka sama IPA tapi Mas Izul apa ya sudut pandangnya itu bisa sedikit positif begitu ya meskipun awalnya tertekan lama-lama juga akan berusaha gitu karena 2 tahun kan nggak waktu yang nggak sebentar gitu ya Mas ya. Kemudian yang ketiga tadi terkait dampak jika nggak diatasi tadi boleh disampaikan Mas kalau nggak dia tidak diatasi tadi dampaknya. Jadi yang Ibu sampaikan dan yang Mas Ibu sampaikan apakah ada yang mungkin perlu disampaikan lagi Mas Ibu terkait dampak diatasi dan tidak diatasi permasalahan ini dan hal lain? Tidak ada. Oke, jadi cukup ya. Nah dari hal ini kita luruskan dulu dahulu permasalahan Mas Izul tadi apa saja. Yang pertama merasa salah jurusan begitu ya dan berlanjut di IPA. Oke, yang kedua minatnya di IPS begitu. Adakah hal lain? Tidak ada. Oke, jadi yang pertama mari kita apa ya kayak mencari alternatif solusi gitu. Yang pertama tadi udah terlanjur di IPA masalahnya ini apa sih yang kira-kira dapat Mas Izul lakukan untuk mengatasi permasalahan yang pertama ini yang udah terlanjur di IPA nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira apa yang mungkin Mas Izul bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang pertama ini? Untuk pilihan yang pertama udah terlanjur masuk IPA, yang kedua minatnya di IPS. Solusi dari Mas Izul itu belajar otodidak gitu ya untuk belajar IPS. Nah itu kan untuk mengatasi minat Mas Izul terkait IPS tadi, belajar otodidak, belajar mandiri begitu ya intinya belajar IPS itu. Nah kalau yang IPA ini yang permasalahan udah terlanjur di jurusan IPA ini kira-kira apa ya yang akan Mas Izul lakukan untuk mengatasi ini? Seperti yang disampaikan Bapak Ibu sama kakak-kakaknya tetap dijalani dulu begitu ya berusaha. Oke, dari solusi ini tadi kan Mas Izul menyampaikan bahwa solusinya yang pertama untuk mengatasi yang udah terlanjur di IPA adalah berusaha tetap menjalani dulu dan berusaha apa ya berusaha untuk memahami pelajarannya gitu ya. Yang kedua untuk mengatasi minat Mas Izul di jurusan IPS ini tadi adalah belajar secara mandiri gitu ya. Kira-kira dari Mas Izul apakah dua solusi ini mungkin ada hal lain lagi yang mau ditambahkan solusinya? Tidak ada. Oke, dari dua solusi ini kira-kira yang pertama tadi yang berusaha mengikuti pelajaran di kelas yang jurusan IPA ini kira-kira apa ya kelebihannya kalau Mas Izul itu berusaha untuk apa ya berusaha memahami pelajaran IPA ini kira-kira kelebihannya apa dari solusi ini? Jadi dapat ilmu tambahan begitu ya. Nah kalau kelemahannya kira-kira apa? Kalau Mas Izul
nggak ngerti IPA tapi berusaha untuk apa ya, menerima pelajaran IPA. Kira-kira apa yang kalau ada solusi ini? Berarti dari solusi yang pertama ini tadi, yang Mas Izu berusaha untuk menjalani jurusan IPA ini ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Dari kekurangannya tadi kan boring dan putus asa. Nah, kira-kira usaha apa yang Mas Izu lakukan untuk mengatasi rasa boring sama putus asa ini? Kira-kira apa? Dari tadi tetap semangat dan mencoba pelajaran itu tadi, apakah kira-kira itu efektif untuk mengatasi keboringan dan rasa putus asa Mas Izu ini tadi? Kira-kira apakah efektif? Oke. Karena kurang, kira-kira apa yang bisa Mas Izu lakukan juga? Tadi kan juga teman-temannya ada juga ya yang senasib sama Mas Izu, suka sama IPS. Kira-kira apa? Mungkin bisa apa ya? Berdiskusi juga dengan mereka, kira-kira apa ya yang bisa Mas Izu lakukan dengan memanfaatkan apa ya, atau apa ya, memanfaatkan sumber daya teman-teman Mas Izu tadi. Oke, jadi saling support dan saling memberikan semangat gitu ya. Apakah dengan hal ini kira-kira rasa boring dan putus asa Mas Izu nanti dapat berkurang? Di sini Mas Izu tahu bahwa solusi ini ada kelemahannya, tapi di sini Mas Izu juga sudah tahu gitu ya, kira-kira nanti kalau boring atau putus asa solusinya tadi seperti yang disampaikan Mas Izu tadi, gitu ya Mas Izu. Kemudian yang solusi yang kedua tadi kan belajar otodidak, belajar secara mandiri begitu ya, untuk belajar IPS karena Mas Izu kan belajarnya IPS. Kira-kira kelebihan apa sih yang Mas Izu dapatkan jika melakukan solusi ini? Ada lagi? Jadi dengan belajar mandiri tadi, karena sesuai passionnya Mas Izu juga, jadi bisa lebih mendalami IPS untuk persiapan kuliah gitu ya. Nah, itu kan kelebihannya ya Mas. Kira-kira kelemahannya apa sih? Kan di sini Mas Izu IPA ya, sekolahnya udah IPA, belum lagi ada target takdir, tapi harus belajar mandiri lagi untuk belajar IPS. Kira-kira kelemahannya apa? Oke, ada lagi? Bukan maksimal energinya. Ada lagi Mas? Oke, jadi kelemahannya tadi mungkin kurang energi juga ya, karena udah belajar IPA, ada target juga, harus belajar mandiri juga, nanti takutnya nggak teratur gitu ya Mas. Nah, dari kelemahan ini kira-kira apa yang akan Mas Izu lakukan untuk mengatasi ini, kelemahan solusi Mas Izu ini? Keras gitu ya. Adakah yang lain? Oke, jadi solusi dari Mas Izu untuk mengatasi kelemahan solusi
mungkin belajar mandirinya pas weekend gitu ya, maksudnya pas libur di pondok gitu ya, pas energinya itu nggak kepake untuk belajar di kelas gitu ya Mas Isul. Nah, bisa kan Mas Isul sampaikan lagi tadi permasalahannya yang pertama tadi apa Mas Isul? Permasalahan jurusan di IPA gitu ya. Yang kedua masalahnya tadi minatnya di IPS. Oke. Untuk alternatif solusinya di IPA tadi, solusinya apa? Yang disampaikan orang tua tadi. Kalau hanya tadi solusi itu untuk mengatasi hal itu tadi sampaikan tadi gimana Mas itu? Oke. Yang kedua tadi yang minatnya di IPS tadi, solusinya tadi apa Mas itu? Kelebihannya tadi dari solusi itu tadi? di 2 tahun ini bisa lebih dalam belajar ilmu sosialnya. Lebih bisa mendalami gitu ya. Untuk kelemahannya? Kurang waktu sama energi tenaga. Untuk mengatasi kelemahan tersebut? Belajar mandirinya bahwa tentu tidak di weekend aja. Oke, bagus sekali. Di sini tadi kan Mas Izu sudah menyampaikan semuanya ya yang terkait permasalahannya apa, kemudian alternatif solusinya apa, kelebihan, kekurangan. Itu kan sebuah kayak rencana Mas Izu ke depannya gitu ya. Nanti di sini silakan nanti dibawa pulang, diisi rencana tindakan Mas Izu tadi permasalahannya apa aja, kemudian rencana solusinya apa saja, kelemahannya apa saja, kelebihannya apa saja. Dari kelemahan itu tadi kan ada rencana juga ya dari Mas Isul, misalnya tadi menyemangati satu sama lain dan lain sebagainya. Nanti silakan diisi dan dilaksanakan. Itu yang Mas Isul ya dapat dipahami. Oke, dari semua yang telah Mas Isul sampaikan tadi, apakah ada hal yang mungkin masih mengganjal atau merasa oh ini kayaknya saya belum puas gitu kira-kira? Apakah ada? Sudah mendapatkan apa ya, sudut pandang baru, sudah dapat solusi semuanya, tidak ada yang mengganjal. Sudah cukup. Oke. Dari yang Mas Isu sampaikan hari ini selama sesi konseling ini tadi, pemahaman baru apa yang Mas Isu dapatkan atas permasalahan Mas Isu? Jadi lebih tadi kan kalau sebelum konseling mungkin permasalahannya tadi kan kayak akhirnya itu cuma bingung begitu. Begitu setelah konseling lebih apa ya, mungkin lebih jelas arah ke depannya begitu. Adakah yang lain yang mungkin belum tersampaikan ini? Dari tadi kan omongan kalian, perasaannya Mas Isul tadi sebelum nanti konseling tadi kan punya harapan tadi ya, harapannya telah disampaikan Mas Isul. Setelah konseling ini apakah harapan itu tercapai Mas Isul? Tercapai. Oke. Dari serangkaian diskusi kita hari ini tadi kan juga ada kesepakatan solusi-solusi tadi. Bagaimana pengimplementasian Mas Isul? Kira-kira kapan Mas Isul mau mulai ini? Jalan baru. Tanggal berapa tadi Mas? 5 Juli. Jadi pelaksananya nanti Mas Isul akan mengimplementasikan hasil diskusi hari ini pada 5 Juli itu tadi ya Mas. Pas tahan SMK itu. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin belum lega atau ada yang masih dibingungkan? Kira-kira? Tidak ada. Oke. Di sini itu ada gambar evaluasi tadi, boleh diisi. Tidak ini dibaca dan diisi. Ada nggak ya tulisannya? Boleh diisi.
ada bahas hal-hal yang bisa Mas Izul gunakan. Misal suatu saat perasaan Mas Izul ini tadi muncul, tapi harapannya semoga saatnya nggak pakai gitu ya. Ini tadi terkait permasalahan seperti yang disampaikan Mas Izul tadi, kalau misal mungkin muncul lagi begitu ya, silahkan nanti bisa digunakan, diimplementasikan di